Ayat 36 dan 40 surat Al-A'raf tadi menunjukkan bahawa neraka untuk mereka dan mereka mustahil masuk syurga jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan bersifat takabur terhadap ayat-ayat Allah. Kalau mendustakan maknanya tak percaya. Apa pula makna takabur atau sombong, Pak Ustaz, dalam ayat itu? Ini jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan Allah suka kepada yang indah-indah. Lalu sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah? Jika kami memakai pakaian yang indah, smart, memakai sepatu juga mengkilap, cantik. Tidakkah itu termasuk sombong, takabur ya Rasulullah?" Coba dengar jawaban Nabi. Tidak. Bukan itu takabur. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Itu bukan takabur. Malah Allah suka kepada yang cantik, yang smart. Wa innamal kibr. Tapi takabur yang aku maksudkan, batrul haq atau daf'ul haq wa ihtiqarun nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku maksudkan dengan takabur ialah menolak kebenaran dan menghina manusia lain. Itu dia makna takabur. Ustaz ulang sekali lagi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, begitu bahayanya takabur. Tuhan pernah bersabda dalam hadis. Tuhan pernah bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zarratun min kibr." Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur, walau sebesar zarrah, walau sebesar debu. Begitu peringatan dari Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu statement Nabi itu mengundang para sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah jika kami memakai pakaian yang indah, cantik, memakai sepatu yang cantik? Apakah itu juga takabur?" Lalu Nabi jawab, "La. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Wa innamal kibr, yang aku maksudkan takabur, yang satu zarrah pun tak boleh ada di dalam hati, daf'ul haq, menolak kebenaran, dan yang kedua, ihtiqarun nas, menghina manusia. Nah, sekarang kita ingin fokus kepada takabur. Hadirin dan hadirat, seingat Ustaz, setahu Ustaz, makna takabur dalam masyarakat itu yang kedua, yaitu menghina manusia lain. Mentang-mentang kaya, hina orang miskin. Mentang-mentang berkereta mewah, mahal, speed, laju,
walaupun di tempat yang lecak, walaupun orang lain akhirnya kena percikan air kotor. Karena pangkat tinggi, jenderal, rendahkan, hina, kopral, sarjan. Sombong terhadap pendatang. Mentang-mentang orang tempatan. Sebagai contoh. Ini contoh saja. Betul tak dalam masyarakat definisi sombong itu antara lain. Sombong manusia terhadap manusia lain karena kedudukannya rendah. Tapi rupanya yang Nabi sebut itu sombong yang kedua. Sombong yang pertama, takabur yang pertama, menolak kebenaran. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pendengar sekalian, bila kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi yang sahih, itu adalah kebenaran. Lihat ayat 147. 147. Surat Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu al-haq, datangnya dari Tuhanmu. Jangan kamu ragu-ragu lagi. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat kita ayat 29 Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kafir, silakan kafir. Al-haq itu sebabnya dalam surat Wal Asri, kalau kita ingin terlepas daripada kerugian, selain beriman, alladzina amanu, beramal saleh wa amilus salihat, wa tawasaw bil haq, kita hendaklah sampaikan kebenaran. Tapi ada dari kalangan umat Islam, kita sampaikan kebenaran, lengkap ayat Quran, hadis Nabi. Kita dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Kita dituduh membawa ajaran songsang. Itu dia. Walaupun dia Muslim, walaupun dia berserban besar, walaupun dia berjanggut panjang, walaupun dia pakai jubah, walaupun dia pakai celak, tu dia takabur sebenarnya. Haram masuk syurga. Kan Ustaz cakap, mustahil masuk syurga sebagaimana mustahilnya onta masuk dalam lubang jarum. Tu makna takabur. Bukan saja mendustakan ayat-ayat Allah, tapi takabur. Takabur menurut definisi Nabi, yang pertama, takabur yang berbahaya itu menolak kebenaran. Batrul haq. Menghina manusia itu takabur nomor 2. Hanya dosa besar saja. Takabur yang sebenarnya menolak kebenaran. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah daripada sifat takabur yang nomor 1 tadi. Segala yang datang daripada Allah dan Rasul kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, ya Allah, semampu yang kamu boleh. Jangan tolak. Itu sebabnya kata para ulama dalam kitabnya, takabur ada 3 jenis. Coba ingat baik-baik. Takabur pertama hukumnya kufur, yaitu takabur terhadap Allah. Kafir. Contoh, Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Contoh, Firaun di zaman Nabi Musa
malah mendakwa, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Oi, mengaku dirinya Tuhan. Yang itu confirm kufur. Kufur nomor satu. Kufur yang kedua, kufur terhadap Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun mereka tidak mendakwa sebagaimana dakwaan Firaun bahwa mereka adalah Tuhan yang paling tinggi. Kufur yang kedua, menolak Rasulullah. Itu kufur yang kedua, juga kafir. Termasuk orang yang menolak hadis-hadis Nabi, golongan anti hadis. Kufur jenis yang ketiga, kufur dengan sesama umat. Kufur terhadap orang-orang saleh. Maksud Ustaz takabur. Pertama, takabur kepada Allah. Contoh Fir'aun. Takabur kedua, takabur terhadap Rasulullah. Juga membawa kufur. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka percaya pada Allah, tapi mereka tolak Nabi Muhammad. Itu takabur terhadap Rasul. Takabur yang ketiga, takabur terhadap sesama umat. Ustaz buat contoh. Takabur terhadap umat ini terbagi dua. Takabur yang ketiga, takabur sesama umat terbagi dua. Bila takabur manusia terhadap manusia lain disebabkan karena pangkat, kita dah sebut contoh tadi, mentang-mentang berpangkat tinggi, hina orang yang berpangkat rendah. Mentang-mentang bos, hina pegawai biasa. Mentang-mentang kaya, hina orang miskin. Itu hanya kabair, dosa-dosa besar. Tapi termasuk ke dalam apa tadi? Zalim yang ketiga. Apa dia zalim yang ketiga? Allah tidak akan ampun dosa orang itu, sebab itu dosanya A kepada B, A kepada C, A kepada X. Itu Allah tinggalkan, tak mau ampunkan, kecuali dia minta ampun kepada manusia yang dia bersikap dosa, berbuat dosa. Jadi takabur yang ketiga ini, takabur insan dengan sesama insan, terbagi dua. Kalaulah takabur insan itu disebabkan karena status, kedudukan, itu tergolong kabair. Tapi yang paling bahaya, bila takabur insan kepada sesama insan, karena insan tersebut membawa ajaran Allah, ayat Quran, membawa hadis Nabi yang sahih, tapi dia dustakan, dia tolak, malah dia musuhi. Kata para ulama, takaburnya walaupun nampaknya kepada sesama insan, tapi pada hakikatnya dia telah takabur kepada Allah dan Rasul. Dia tahu ustaz itu baik akhlaknya, tapi karena ustaz itu menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi yang boleh menjejaskan kedudukannya, lalu dia hukum orang tersebut, dimasukkannya penjara,
Sebagaimana yang berlaku pada zaman-zaman silam, berapa banyak para ulama yang ikhlas dan jujur dimasukkan dalam penjara sampai ada yang mati dalam penjara. Itu maknanya orang tersebut, penguasa tersebut, mereka telah takabur terhadap Allah dan Rasul. Bukan kepada orang itu, sebab orang itu menyampaikan ayat Allah dan sabda Nabi. Okey. Itu sebabnya Ustaz tadi minta tangguh. Tidak jelaskan dalam tafsir, tapi kita buat satu pertanyaan tersendiri. Apa makna takabur, Pak Ustaz? Okey, itu makna takabur. Berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi. Barangkali selama ini kita tak dengar lagi penjelasan seperti ini. Nah, sekarang kita dah tahu. Hati-hati membenci ustaz-ustaz sunnah yang ingin membawa kebenaran ilahi, hadis-hadis Nabi. Tidak kecil dosanya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Ustaz, pertanyaan berikutnya. Setiap wanita mesti ada amalan khas tentang ayat-ayat Quran. Sebagai contoh, ayatul kursi. Hendaklah dia amalkan. Sehingga insya-Allah dengan mengamalkan surah-surah atau ayat-ayat tertentu, dia terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Allah lindungi hidupnya. Lebih-lebih lagi ayatul kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ayatul kursi setelah selesai salat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Maknanya, besar fadilat membaca ayatul kursi setelah selesai salat fardu. Maknanya paling kurang 5 kali dalam sehari. Cuma ustaz tersebut di dalam videonya menyebut, cuma cara membacanya itu hendaklah dijadikan 9 wakaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 3. Begitulah 4, 5, 6, 7 sampai 9. Wa huwal aliyul azim. Dan cara membacanya hendaklah dengan nafas. Tarik nafas, kemudian hembus. Hadirin dan hadirat, tentang kehebatan ayatul kursi kita tak nafikan. Nabi memang ada sebut. Apalagi jika dibaca setelah selesai salat fardu. Tetapi hendaklah berhenti pada 9 tempat. Hendaklah dibaca dengan tarik nafas melalui mulut, kemudian hembus. Itu tidak pernah datang dari Nabi. Dan disebut pula hendaklah dibaca 40 kali ayat berkenaan setiap hari. Tak pernah datang dari Nabi. Oleh sebab itu nasihat Ustaz kepada yang bertanya, membaca ayat Quran kita tak nafikan, besar fadilatnya. Apalagi sampai menghafalkan surah-surah dan ayat-ayat tertentu. Lebih-lebih lagi ayatul kursi. Tapi tentang cara membaca, tarik nafas, keluar nafas, itu tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong abaikan segala yang tidak datang dari Nabi. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, ada satu posting yang menyebut tentang doa taubat nasuha, iaitu dengan kita melakukan salat sunat taubat dengan cara-cara tertentu.
Cara-cara itu antara lain hendaklah niat, betul lah niat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun sekian kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas sekian kali. Kemudian ada lagi. Hadirin dan hadirat kemudian baca doa. Disebut doanya tu ini. Hadirin dan hadirat, Ustaz ada tulis buku ini. Salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setebal 370 muka surat. Ustaz sebut di sini tentang salat taubat. Salat taubat ada. Memang ada. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat setiap hari. Dan Nabi pun tidak tetapkan macam mana kaifiat. Cuma kata para ulama fiqh khasnya, salat taubat ini lakukan sekali sekala, iaitu apabila kita terlanjur melakukan dosa besar. Selain taubat nasuha dengan memenuhi syarat-syaratnya, tinggalkan dosa tersebut seperti minum arak, kedua menyesal, yang ketiga bertekad azam untuk tidak ulang lagi. Bila dosa itu kepada sama manusia, kembalikan harta yang diambil. Bila memenuhi syarat-syarat itu, itulah namanya taubat nasuha. Diikuti dengan salat sunat taubat, itu hanya sunat saja. Dia tidak jadi syarat. Dan salat sunat taubat hendaklah dilakukan bila kita sudah terlanjur melakukan dosa besar. Bukan setiap hari, bukan setiap malam. Sila baca buku ini. Pak Ustaz, tanyaan berikutnya. Apa hukum bila wedding planner yang mengatur suatu majlis walimah perkahwinan, wedding planner ini sudah terima deposit untuk kita sewa dewannya. Kemudian kita batalkan. Tak jadi. Kita minta kembalikan duit deposit yang kita telah berikan. Lalu dia tidak kembalikan deposit itu sepenuhnya 100%. Tapi ada potongan. Padahal mereka belum lagi buat persiapan. Sebab hari yang dirancang itu masih jauh. Cuma kita batalkan kepada wedding planner sehingga tak jadi sewa di tempatnya. Apa hukum Pak Ustaz bila wedding planner itu tidak kembalikan 100% duit deposit yang telah kita berikan? Hadirin dan hadirat dalam ilmu fiqh, bila kita ingin booking satu-satu tempat untuk kita sewa,
untuk apa majlis pun, lalu kita sendiri batalkan. Kita yang merancang, kita yang membatalkan. Bukan pihak tersebut. Bukan pihak wedding planner. Macam mana seharusnya, Pak Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tertakluk atau terikat dengan syarat yang mereka buat. Oleh sebab itu, andai kata ketika kita booking kepada wedding planner, harganya umpamanya 20,000, sewa dewan. 30,000 jika diikuti dengan makanan. Contoh. Biasanya lebih daripada itu. 50,000 lah sewa makanan, sewa dewan. 80,000 berserta makanan. Karena diperkirakan undangan yang datang itu 500 orang. Jadi 80,000. Okey. Lalu wedding planner minta supaya kita bayar deposit. Supaya dia tidak terima kalau ada orang lain yang booking datang kemudian. Karena kita sudah booking. Cuma wedding planner mensyaratkan awak mesti bayar deposit. Kalau harga 50,000 dengan makanan 80,000 ringgit. Depositnya 20,000. Bakinya nanti bila dah selesai. Contoh. Tetapi bila awak dah bayar deposit dengan ketentuan tersebut, awak yang membatalkan. Deposit awak burn, terbakar. Kami tak akan kembalikan. Contoh. Atau dalam perjanjian tersebut, bila awak yang membatalkannya 20,000 sebagai deposit, kami hanya akan kembalikan separuhnya. Dari 20,000, awak berhak 10,000 saja. Lalu yang booking setuju. Itu maksudnya al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan akad yang telah mereka janji ketika akad. Oleh sebab itu, bila tidak dikembalikan 100%, hukumnya tak dosa, andai kata sudah ada persetujuan seperti itu. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Apa hukum orang yang bersumpah dengan nama Allah? Saya tak tahu hal itu. Padahal dia sudah sebut, Wallahi, Billahi, Tallahi. Saya tak tahu. Sedangkan kita tahu yang dia tidak bercakap benar. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, bersumpah dengan nama Allah hukumnya berdosa besar bila kita berbohong. Maknanya kita termasuk ke dalam saksi palsu.
Biasanya ini saksi yang dia tahu tentang sesuatu perkara, tapi dia tidak bercakap benar. Padahal dia awali sumpahnya itu, wallahi billahi tallahi, demi Allah saya tak tahu, padahal dia tahu. Kita pula yang menyaksikan penyaksian itu, kita tahu yang dia itu memang tahu. Hadirin dan hadirat, dia tetap berdosa. Sebab Allah SWT telah berfirman pada ayat 282, 283 surat Al-Baqarah, apabila kepada kamu diminta untuk memberi saksi, maka berilah penyaksian yang benar. Saksi palsu adalah termasuk dosa besar. Dosa besar dalam Islam. Walaupun dengan membuat penyaksian tersebut orang bersalah akhirnya tidak dipersalahkan dan bebas, saksi palsu tadi kena tanggung dosanya. Apa sebab? Sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Aliza. Sangat jelas penjelasan Pak Uday tentang takabur. Baru faham. Alhamdulillah. Selain Aliza Din, juga diharap jemaah yang lain juga dapat memahami makna takabur yang sangat berbahaya tadi, yang berlaku banyak dalam masyarakat, karena mereka tak faham makna takabur sebagaimana definisi takabur yang didefinisikan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa takabur yang paling bahaya yaitu menolak kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan senantiasa memperbaiki amalan kami, sehingga kami termasuk ke dalam golongan yang tak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih di akhirat nanti, karena kami dengan berbuat demikian layak memasuki syurga-Mu. Hindarkan kami, ya Allah, dari sifat mendustakan ayat-ayat-Mu dan bersifat takabur. Na'udzubillah min dzalik. Kami baru faham, ya Allah, bahawa takabur itu sebenarnya adalah menolak kebenaran. Ini memberi isyarat segala penentangan dan penolakan kami terhadap ayat-ayat Quran yang disampaikan, hadis-hadis Nabi sahih yang disampaikan. Rupanya selama ini kami tergolong ke dalam golongan orang yang takabur. Sebab takabur menurut Nabi ada dua: menolak kebenaran dan menghina manusia lain. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.